Maka dia bertanya kepada Menko Polhukam, Mahfud, apa ini Pak sebabnya? Tolong dipelajari. Ternyata ada 79 undang-undang tumpang tindih yang sebenarnya itu mempersulit di dalam proses investasi. Di dalam undang-undang kerja yang sudah disahkan itu, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang baru bekerja 1 tahun ke bawah. Yang sudah bekerja di atas 1 tahun, itu harus pakai skala upah yang dibicarakan dengan perusahaan. Yang dikhawatirkan kemudian perusahaan kan bisa semena-mena, Mas. Kalau di negara kita ini bolehlah katakan ya, dipecat 1 datang 1000 kan. Nawahannya lebih besar. Kalau sudah ada yang mengatakan saya akan menolak IKN, saya juga akan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, ya terserah pada pemilih. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita sudah masuk ke tema-tema membahas lagi-lagi merespon pidato Presiden Jokowi yang kemarin di acara musrahnya relawan Jokowi. Menurut gua ini banyak isu yang lepas dari sebut-menyebut capres dan cawapres yang akan diajukan di 2024, tapi poin yang pentingnya adalah itu Din. Isunya ditaruh di atas meja. Ayo kita respon, kita bicarakan diskursus menuju 2024-nya ini. Apa solusi dari permasalahan ini? Dan kandidat-kandidat yang disebut itu harusnya bertanggung jawab untuk merespon apa yang disampaikan oleh Presiden, isu-isu krusial yang menjadi dasar kita untuk meloncat lebih tinggi, ya, untuk keluar dari middle income trap gitu. Harusnya dalam diskursus politik ini merespon pidato presiden yang sangat lama dan sangat berapi-api itu adalah ini main course-nya sebenarnya. Nah, hari ini kita mau mengajak Anda semua untuk bicara main course mengenai pidato presiden. Salah satunya adalah waktu kita 13 tahun lagi, now or never. Kalau 10 tahun hilang, 3 tahun udah nggak mungkin. Makanya kita harus memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang tepat. Tapi itu kan urusan politisi. Nah, ini kita akan bicara dengan pakar demografi dan juga ketenaga kerjaan yang selama puluhan tahun menyelami isu ini. Dan apakah betul? Kita bagaimana kita merespon pidato presiden kemarin? Sudah ada Profesor Tajudin Effendi, pakar demografi dan juga ketenaga kerjaan. Selamat pagi waktu Jakarta, Prof. Selamat pagi, sini juga masih pagi. Anggap aja Prof lagi di Chicago atau lagi di Detroit gitu kan. Lagi di langit aja. Gimana hari ini menarik, tadi kita bicara main course pidato presiden dan udah ada ahlinya nih sekarang. Nah, itu soal demografi 10 tahun dan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama masa pemerintahannya ini, Prof, dan hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang revolusioner gitu kira-kira. Apa yang menurut Prof yang harus menjadi apa yang harus dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya gitu. Silakan, Prof. Jadi saya mengamati sejak saya belajar tenaga kerja tahun 70-an. Itu kan pengangguran terbuka dan kemiskinan kita tidak pernah berkurang. Dan itu kemudian saya mencoba menganalisis ada masalahnya itu adalah ada hambatan yang terjadi dalam proses transformasi ekonomi. Kenapa? Karena selama ini kita itu ya zaman Orde Baru itu ekspor bahan mentah gitu. Minyak, batu bara, semuanya diekspor. Melupakan sebenarnya ada masalah yang cukup penting. Kalau kita manfaatkan itu, mungkin industri kita sudah berkembang. Dan kita mungkin lebih maju dibandingkan negara yang lain. Gitu. Karena kita punya semua bahan mentah. Tapi kan sejak zaman kolonial, itu kan dibawa ke antah berantah di mana kolonial itu. Di sana berkembang, di sini susah. Nah, barulah sekitar 5 tahun ini Presiden Jokowi berani, saya katakan pemerintah, saya kira Presiden Jokowi berani melakukan stop ekspor. Akan kami olah sendiri
Siapa yang mau masuk kemari harus mendirikan industri hilirisasi yang disebutnya. Tetapi itu tidak mudah menurut hemat saya karena harus ada undang-undang. Itulah dilakukan perombakan undang-undang dengan undang-undang cipta kerja ini. Nah itu diharapkan undang-undang cipta kerja ini bisa menghilangkan semua hambatan yang kita alami sejak zaman kolonial sampai kira-kira ya 10 tahun yang lalu. Itu masih langsung. Nah, karena kita masih bahan mentah terus yang dikirim, harga murah datang masuk ke Indonesia dalam import dan harganya mahal, yang mengambil keuntungan sana, yang menderita Indonesia. Nah, Prof, kembali menyambung tadi pertanyaan Ari dan pidato Presiden kemarin. 13 ini now or never kalau kata Presiden, Prof. 13 tahun ini kalau kita telat, kalau kita nggak ngurusi dengan sangat baik, termasuk tadi apa yang dikatakan Prof Tajudin, dan bagaimana menyiapkan salah satunya perundang-undangan, kita akan terjebak pada negara pendapatan kelas menengah. Nah, apa korelasinya, Prof, antara bonus demografi, kesempatan yang hanya datang satu kali, dengan tadi revolusi undang-undang Ciptaker gitu misalnya, yang menurut Prof Tajudin tadi merupakan sebuah langkah revolusioner dalam perundang-undangan. Gimana, Prof? Jadi situasi ketenaga kerjaan kita ini memang kalau kita perhatikan sejak 40 tahun yang lalu nggak ada perubahan. Jadi pengangguran itu masih tinggi, ya. Orang kerja itu kalau bekerja ya sulit kali untuk masuk sektor formal atau manufaktur, mereka pada umumnya sektor informal. Jadi ada penghalang di sana. Nah, saat ini kita mengalami bonus demografi. Artinya bonus demografi itu adalah struktur penduduk usia produktif kita itu sekarang kira-kira mencapai sekitar 60%. Itu luar biasa. Dan itu yang pernah dialami juga negara Jepang 30 atau 40 tahun yang lalu dan Korea. Dan mereka itu manfaatkan benar-benar. Ya full employment, jadi bisa dimanfaatkan tenaga kerja yang begitu besar. Nah kita ini sekarang sedang mengalami itu sampai kira-kira tahun 2010 mungkin 2050 itu mungkin sudah akan menurun. Nanti muncul gejala baru yaitu gejala manula itu seperti yang dialami Jepang. Jadi kalau kita kehilangan kesempatan ini, bonus demografi ini itu akan tidak terulang lagi. Dan kita akan mengalami situasi di mana ya kita kekurangan tenaga kerja. Nggak usah jauh-jauh, contohnya Malaysia saja sudah mengalami kekurangan tenaga kerja. Mereka beruntung ada Indonesia. Kan? Hampir jutaan penduduk kerja. Nah, kita yang sekarang mengalami bonus demografi, kita belum dapat manfaatkan itu dengan baik. Mengapa? Karena sektor-sektor yang penting yang untuk dapat menyerap tenaga kerja itu belum berkembang, terutama sektor industri, manufaktur, dan juga mungkin sektor-sektor seperti UMKM dan sebagainya itu sulit sekali berkembang. Nah itu makanya penciptaan peluang kerja terbatas. Oleh karena itu, menurut hemat saya ini kesempatan. Dan menurut hemat saya kalau tidak diambil kesempatan ini, ya kita tetap akan bertahan, bahkan mungkin akan mundur. Nah, Prof, akan mengalami kemunduran. Ya, lalu apa hubungannya, Prof? Kesempatan yang datang satu kali seumur hidup kita ini, tadi kata Prof Tajudin, yang berhasil diambil oleh Jepang dan Korea dengan sangat gemilang gitu ya. Apa hubungannya dengan tadi undang-undang Cipta Kerja yang coba diinisiasi untuk bisa salah satu faktor atau variabel menjawab tantangan itu, Prof? Kalau kita baca ya Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari awal pasal 3, pasal 6, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah ekosistem investasi. Investasi yang diharapkan menciptakan peluang kerja yang ujungnya itu pertumbuhan ekonomi, ya kan? Ya kalau kita baca di situ investasi itu Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah izin, kemudian mempermudah selama ini regulasi kita, birokrasi kita yang bertele-tele itu di dalam Undang-Undang Cipta kita itu dipermudah. Dengan demikian akan ada investasi. Investasi akan tercipta peluang kerja pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti dulu pertumbuhan ekonomi kita itu dulu bertumpu pada ekspor sumber daya alam. Yang itu tidak akan sustain karena kalau sudah habis ya kita akan mundur, ya kan? Nah itu yang menurut hemat saya bagaimana hubungan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan bonus demografi. Bonus demografi itu tujuan utamanya adalah memanggil investasi, mempermudah, kemudian diharapkan menciptakan peluang kerja
dan peluang kerja itu pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi, maka penyerapan angkatan kerja akan tinggi. Tanpa itu tidak akan mungkin. Kecuali kalau kita ngingu tuyul. Emang bisa, ya bro? Kan? Nah iya, tidak ada investasi, tidak ada peluang kerja. Kalau kita ngingu tuyul, mungkin kita tidak usah bekerja, kita akan dapat duit, suruh mencolong dia. Kan? Menurut hemat saya, ini harus kita hati-hati, manfaatkan ini waktu yang singkat ini. Karena kalau tidak, itu nanti akan terjadi perubahan demografis. Umur total fertility rate kita akan turun. Artinya jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu itu akan menurun. Seperti yang dialami Malaysia sekarang itu 1,4 dia. Jadi setiap keluarga itu hanya punya anak sekitar 1. Nah itu nanti akan terjadi penurunan yang luar biasa. Seperti yang dialami sekarang di Yogyakarta. Itu angka kelahiran yang dilahirkan oleh seorang ibu itu 1,8, itu nanti akan berkurang terus. Seperti Jepang. Kemudian naik ini, yang usia tua. Bebannya akan berubah. Kalau dulu kita bebannya adalah bayi, nanti tahun 2005 ke atas beban kita orang tua. Seperti yang dialami Jepang. Lebih repot ngurusnya. Nah, itu peluang yang sangat, sangat penting menurut hemat saya. Dengan perombakan struktural ini, maka akan terjadi perubahan. Transformasi ekonomi itu akan berjalan dan transformasi sosial berjalan. Nanti saya tunjukkan data. Kita sudah kalah dengan negara tetangga kita tentang pengangguran dan kemiskinan. Kita bandingkan dengan Malaysia, kita bandingkan dengan Vietnam, kita bandingkan dengan Thailand. Kita tuh udah kalah. Nah, apa yang bisa bikin mereka lebih maju, Prof, dibanding kita? Sebelum ada revolusi baru ini? Ya karena mereka undang-undangnya itu sudah ada sejak dulu, mempermudah investasi. Mereka tahu investasi itu adalah hal yang sangat penting. Walaupun mereka tidak ada sumber daya alam seperti kita. Singapura misalnya tidak ada minyak, tapi di sana ada penyulingan minyak. Dari mana datangnya minyak itu? Dari mereka kita menyuling, kirim ke kita lagi. Nah kita yang jadi ini menurut hemat saya ya, peluang ini ya saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah melarang ekspor. Karena sudah cukuplah itu masa kolonial kita jadi sapi perahan, bahan mentah kita diambil dengan harga murah, diolah di sana, mereka dapat mengembangkan berbagai macam industri di sana, kita sini masih tergantung dengan impor. Nah ini menurut hemat saya jangan diulangi lagi ke depan. Dan tanda-tanda itu sudah ada. Kalau kita terapkan terus ini dengan konsisten, Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya 10 tahun yang akan datang, itu perkembangannya akan pesat sekali. Tentunya harus diikuti dengan beberapa kebijakan lain. Nah, apa itu, Prof? Ya, misalnya memberikan pelatihan, kan, mengurangi sekali lagi ekspor itu kita harus mau mendirikan pabrik-pabrik pengolahan. Misalnya kelapa sawit itu, Mas, itu ada 20 industri ikutan lah yang bisa dihasilkan dari CPO itu. Tapi selama ini kan kita CPO yang kita kirim, bukan kita olah di dalam negeri. Ya, nikel lagi tuh, nikel itu banyak sekali hasil yang dapat industri yang bisa dibangun. Nah itu kan kalau industri dibangun maka peluang kerja tercipta, maka akan tidak ada lagi kita mengatakan ini kemiskinan itu akan hilang dan menurun. Hilang mungkin nggak, mungkin menurun. Tapi tantangan sekarang kan seperti Presiden Jokowi kemarin juga bilang ya, Ri, ya, bahwa kita ini dimusuhi dunia, terutama Eropa, WTO gitu, Prof. Kita menghadapi tantangan-tantangan fair trade, free trade dengan tadi yang Prof Tajudin katakan, dengan berani kita stop ekspor, hilirisasi kita mentokin di sini. Nah ini gimana, Prof, melihat fakta-fakta ini? Begini, menurut Anda tantangan itu ya apapun harus ada tantangan, maka tantangan harus kita hadapi dengan kerja keras, dan kita tidak lagi bermain-main. Ini kan kebanyakan orang bermain-main ini, ya kan? Sport itu kan menguntungkan orang seseorang, sport nggak dijalankan dan mereka nggak bisa import lagi. Impor itu, Mas, itu menguntungkan banget. Harga 10.000 di sini bisa dinaikkan jadi 30.000, untungnya 2 kali lipat. Tapi kalau ekspor kita itu ya kita langsung nggak bisa merasakan apapun. Oleh karena itu menurut hemat saya, ya, tantangan apapun di backward pun di Bandung pun terserah. Kenapa? Ya kalau di backward mereka industri mereka mati, Mas.
Itu sudah mengeluh mereka, Kak. Yeah. Di Inggris itu sudah mengeluh. Beberapa industri mereka yang bersumber pada industri bahan mentah kita seperti nikel, tembaga, dan seterusnya itu kan sudah mulai mengeluh. Dan juga beberapa negara lain sudah mengeluh. Yeah. Mereka sudah mulai boikot kita. Ya boikot aja nggak apa-apa, tapi kita gunakan aja. Nanti kan pada suatu hari mereka akan merasakan bahwa di boikot terus ya mereka akan mengalami kesulitan di dalam pengembangan industri mereka. Menarik. Nah, salah satu yang menarik juga Prof, tadi kan kata Prof Tajudin sebelum kita membedah lagi bagaimana Undang-Undang Ciptaker ini bisa membuat debottlenecking lah. Nah, kita mau bedah dulu Prof. Selama ini kan kita undang-undang itu kan banyaknya minta ampun. Luar biasa kata Presiden Jokowi itu kita semua aturan ada Prof. Nah, buat undang-undang kita. Nah, iya makanya itu kan harusnya kan dengan semakin detail undang-undang, semakin banyak undang-undang, kan upaya menyelesaikan masalahnya juga semakin besar. Tapi apa problemnya sehingga perlu ada undang-undang Omnibus Law ini, Prof? Ini, tahun 2019 ada 25 industri akan relokasi ke Asia. Oke. Setelah dia 23 ke Vietnam, 2 ke Malaysia, mungkin 1 atau 2 ke Thailand. 1 pun tidak ada masuk ke Indonesia. Disitulah Presiden Jokowi bertanya, apa sebabnya? Maka dia bertanya kepada Menko Polhukam, Mahfud, apa ini Pak sebabnya? Tolong dipelajari. Ternyata ada 79 undang-undang tumpang tindih yang sebenarnya itu mempersulit di dalam proses investasi. Maka Pak Mahfud ditugasi untuk bagaimana menyederhanakan. Dikumpulkanlah pakar hukum. Adalah kata sepakat. Ini harus disederhanakan. Apa metodenya? Metodenya Omnibus Law. Itu Omnibus Law itu adalah hasil pikiran dari pakar-pakar hukum. Nah, kemudian jadilah ini. Dari 79 undang-undang yang tumpang tindih itu, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang katanya ya 1000 halaman, 400 halaman. Ya itu memang tapi harus sudah seperti itu yang harus dilakukan perubahan-perubahan. Dan itu menurut hemat saya perubahannya sangat luar biasa. Saya baca detail itu karena saya ikut di dalam Satgas itu. Ya jadi perubahan-perubahan yang mendasar itu tadi. Mempermudah izin. Kemudian tidak perlu lagi perusahaan-perusahaan yang bersifat UMKM tidak perlu lagi pakai izin, cukup menelepon Menkumham bahwa dia mendirikan usaha yang bertele-tele itu. Kemudian izin untuk mendapatkan halal dan sebagainya itu yang dulunya sulit sekali didapatkan, lama sekali. Ya, itu waktu saya ikut di Jawa Barat di Bandung terjadi kesepakatan antara UMKM dengan Satgas bahwa pengurusan untuk halal itu cukup hanya seminggu. Dan itu sudah terlaksana. Dulu lama sekali Prof ya? Ya, dulu lama sekali, bukan lama lagi, macam-macam kan. Iya, kalau mau cepat harus ada pelicin dulu. Macam terjadi di sana. Sekarang itu hilang semua dan kemudian dibuatlah seperti itu dengan harapan UMKM kita bisa maju. UMKM kita ini kan tidak maju kalau dibandingkan dengan RRC. RRC itu agak lebih belakangan UMKM itu maju. Kita lebih tapi mereka sudah bisa maju luar biasa karena didorong dan diberi kemudahan. Ya, mengurus surat halal aja itu bisa 6 bulan 1 tahun bahkan sampai perusahaan itu tutup mungkin izin halalnya belum keluar. Ya, itu yang coba diselesaikan lah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selesaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, pertanyaannya Prof, dengan upaya untuk membuka lapangan kerja menjadi upaya untuk memberikan kesempatan terutama juga untuk menghambat ekspor tadi harus ada hilirisasi dan segala macam seperti Prof katakan tadi. Artinya kan dengan undang-undang ini secara politik nih Prof ya, banyak yang terganggu gitu ya, banyak yang nggak senang juga ya, berarti makanya tapi yang muncul itu malah mahasiswa menolak, buruh menolak gitu, itu gimana menurut Prof? Ya, mereka mungkin nggak tahu sih, mereka kan politik bukan tujuan supaya negara ini maju.
Ya, seperti saya di satu sosialisasi, dia minta katanya ini tolak aja Pak, oke, bagus, ditolak, saya setuju. Tapi punyakah kamu ide bagaimana menciptakan peluang kerja di Indonesia? Tidak punya. Ya, nolak kan harus ada. Kalau kita secara akademis kita tidak setuju dengan pendapat ini, kita kan harus ada ide apa, ya kan? Dan Anda perlu tahu, yang menolak itu hanya buruh, tenaga buruh kan? Buruh itu hanya salah satu klaster di dalam undang-undang ini loh. Masih ada 10 klasternya lain. Itu diam-diam aja, lingkungan, tata ruang dan sebagainya. UMKM malah happy Prof ya kali ya? Wow, happy banget UMKM. Iya. Senang banget. Sekarang sedang bahagia mereka karena mengurus surat izin dan sebagainya itu hilang. Mereka akan bisa berkembang dengan luas. Dulu Anda tahu pernah peristiwa kan? Ada seorang punya ide membuat televisi yang rongsok-rongsok dikumpulkan gitu kan? Dibuat dia barang baru. Tahu-tahu nggak berapa lama dia ditangkap. Inovasi seperti itu dulu. Jadi sesuatu yang sekarang nggak bisa. Semuanya harus dipermudah. Dengan demikian muncullah UMKM, inovasi. Orang kita ini banyak sekali loh cara berpikir inovasinya. Itu banyak dihalang-halangi karena harus izin, harus ini, harus itu. Nah dengan sekarang ini dibuka. Kalau benar nanti implementasinya ini ya undang-undang cipta kerja di lapangan, maka itu akan sangat membuka peluang kerja dan peluang berusaha. Ya. Prof, kalau dulu zaman Orde Baru ketika kita mencoba untuk membangun industri manufaktur, kita bicara ketenaga kerjaan ya Prof ya. Itu kan salah satu competitive advantage kita kan adalah keunggulan komparatif kita itu kan buruh murah, Prof. Iya, buruh murah. Itu yang kemudian membuat industri-industri bikin pabriknya di sini. Nah, sekarang ini gimana, Prof? Evolusinya terkait dengan perburuhan dan tadi daya saing ini, Prof? Jadi dulu kan upah minimum. Upah minimum itu berlaku untuk semua pekerja. Jadi sebetulnya itu bukan upah minimum, sebetulnya upah maksimum. Upah tidak boleh lebih dari upah minimum. Itu saya kritik habis-habisan. Maka di dalam undang-undang kerja yang sudah disahkan itu, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang baru bekerja 1 tahun ke bawah. Yang sudah bekerja di atas 1 tahun, itu harus pakai skala upah yang dibicarakan dengan perusahaan. Dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman kerja, dan seterusnya. Kalau dulu kan PGPS itu tahu Anda? Apa itu, Prof? Pinter goblok pendapatan sama. Nah sekarang kan nggak bisa seperti itu lagi kalau kita maju. Ya orang pinter punya kompetensi segala macam harus diperhitungkan kan gajinya, pakai skala upah. Nah itu yang kita harus waspada, ikuti terus apakah betul nanti undang-undang itu skala upah itu betul-betul diterbitkan perusahaan. Sekarang upah minimum itu hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. Sesudah dia bekerja tetap, maka harus ada skala upah. Sesuaikan dengan pengalaman, konstitusi dan kompetensi dan seterusnya. Jadi perlindungan terhadap buruh dan tenaga kerja justru lebih terproteksi ya Prof ya di undang-undang baru ini. Karena punya jaminan sosial. Ada berapa jaminan sosial di sana? Undang-undang Cipta Kerja. Jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan asuransi, jaminan itu. Ada 5 apa 6 itu. Dari situ sebetulnya kan sudah perlindungan itu. Iya. Iya kan? Ya, tapi kenapa buruh yang paling keras nolak ya Prof ya? Ya itu pertanyaan saya, kenapa? Saya bertanya, Pak sekarang ini kalau begini apa yang harus kita lakukan? Karena udah disahkan ya, saya bilang kamu ke MK aja. Karena kan mereka mengatakan undang-undang Cipta Kerja itu kan inkonstitusional. Kalau inkonstitusional itu yang bisa menilai itu MK. Ya, gitu Mas. Jadi upah buruh murah itu sudah tidak zamannya lagi, tapi upah buruh tidak boleh di bawah garis kemiskinan. Itulah sebabnya ada upah minimum. Nah ini sebagai sabuk pengaman. Artinya kalau mereka di bawah upah minimum di bawah garis kemiskinan, itu berarti kan mereka tidak bisa hidup layak. Maka itu harus ditetapkan ada upah minimum. Tapi itu hanya berlaku bagi mereka yang baru bekerja 1 tahun, kurang 1 tahun.
Sudah itu maka harus dipertimbangkan lagi, dibuat skala upah sesuai dengan tentunya pertimbangan-pertimbangan antara pekerja dengan perusahaan. Ya, ya. Dan itu jadinya tailor made ya Prof ya, karena masing-masing orang dengan kompetensi dan kualifikasinya pasti punya negosiasi, angka negosiasi yang berbeda juga gitu ya. Itu kan artinya bargaining positionnya. Bargaining position. Didasarkan kepada itu kan biasanya gitu negara maju. Kamu punya keahlian apa? Saya butuh kamu. Berapa kamu minta gaji kan gitu. Yeah. Kalau diundang di semuanya di upah minimum ya celaka. Kapan negara ini maju? Sejahtera. Tapi negosiasi dengan perusahaan itu, skala yang diterbitkan perusahaan itu mungkin nggak itu di bawah standar minimum upah minimum itu, Prof? Nggak boleh loh Mas. Nggak boleh ya? Kalau dia kayak gitu kan ya, kan ada upah minimum kan hanya berlaku untuk mereka yang kalau dia udah di atas 1 tahun digantikan upah minimum, ya melanggar undang-undang tenaga kerja, undang-undang cipta kerja, ada sanksinya. Iya kan Mas? Iya. Gini loh Mas, dalam teori ketenaga kerjaan upah itu bisa diatur disesuaikan dengan tadi upah minimum. Tetapi kalau sudah suatu negara itu sampai tingkat tertentu pertumbuhan ekonominya, itu upah minimum sebetulnya tidak berlaku lagi. Itu hanya sebagai dasar supaya perusahaan tidak menurunkan upah di bawah garis kemiskinan. Itu sebagai proteksi sosial bagi pekerja yang baru akan masuk pasar kerja. Tidak eksploitatif gitu ya Prof ya, perusahaan. Tidak eksploitatif. Maka ada satu lagi teorinya disebut dengan bargaining position. Kalau saya punya pengetahuan, saya mau kerja ditanya, saya kan bisa bilang harga saya, Mas. Kan di negara maju kan seperti itu. Apa keahlianmu? Berapa kamu minta gaji kan gitu. Tapi kan kayak di Amerika itu kayak masih ada jam gitu, misalnya Prof. Misalnya kayak di negara bagian Illinois itu $15 per jam gitu minimum gaji. Nah itu kan juga masih ada gitu di negara kayak Amerika gitu loh, Bro. Ya per jam itu Mas. Kali ini juga undang-undang tenaga kerja ini juga ada itu Mas, di pasal berapa saya lupa, bahwa jam kerja dan kemudian upah itu bisa di-bargaining dengan perusahaan. Pemerintah tidak ikut di situ. Boleh. Ya, saya juga punya pengalaman kerja di Australia. Kalau kita kerja Australia, kerja serabutan aja itu per jamnya ada $25 paling tidak. Ya, udah mantap itu Prof ya. Ya udah mantap. Itu mungkin nanti kalau kita sudah undang-undang cipta kerja ini berjalan dengan benar dan terus ini sampai kita ya tentunya harus ada seperti itu. Ya. Terutama untuk pekerja yang sifat lepas. Lepas. Fleksibilitas pasar kerja itu lepas, itu harus ada itu perjanjian. Upah yang harus diterima. Tidak boleh di bawah garis kemiskinan. Yang menjadi isu itu kan juga orang bilang soal UMR ini yang kita bahas tadi. Kenapa orang begitu takut menurut Prof. Tajudin untuk kehilangan UMR ini? Apakah social protection ini akan hilang begitu aja ketika nggak ada konsep UMR lagi gitu? Upah minimum lah. Ya, itu minimum. Yang dikhawatirkan kemudian perusahaan kan bisa semena-mena Mas. Kalau di negara kita ini bolehlah katakan ya, dipecat 1 datang 1000 kan. Nawarannya lebih besar. Iya, pengangguran agak banyak ya Prof. Gampang menekan orang. Saya pernah mewawancarai berapa calon pekerja gitu. Saya tanya sama dia, berapa gaji yang kamu minta? Terserah Bapak. Itu kamu terserah. Ya pokoknya saya kerja. Di mana rumahmu? Di Depok. Berapa gaji? Nggak mungkin kamu minta gaji segitu. Karena kalau Depok sampai ke kantor ini kamu butuh 3 kali angkutan. Nggak betul. Yang kita tanya, kemudian ada yang tanya. Saya tanya, berapa gajimu minta? Gini Pak, saya ini dari sini ongkos saya sekian, uang makan saya sekian, ini sekian, ini sekian. Dia kemudian mengatakan minimum 6 juta Pak. Masuk di akal nggak? Daripada yang tadi. Jadi kalau sudah tadi kan kita tinggal menawar. Mau nggak? Kalau saya ke orang yang minta pokoknya gaji berapa saya asal mau, saya pasti yakin itu produktivitasnya rendah. Iya. Iya kan? If you give peanut, you get monkey ya Pak. Iya kan? Iya. Nanti bisa kayak gitu. Jadi saya pikir kalau nanti kita ini undang-undang cipta kerja dan itu diatur loh Mas di dalam pasal berapa saya lupa tentang waktu kerja dan seterusnya itu ada diatur. Nah itu kalau betul-betul nanti ini diterapkan dan betul-betul diawasi, saya yang khawatir itu adalah implementasinya Mas. Tidak ada pengawasan lagi.
pandai buat undang-undang, sangat bagus ya secara tulisan dan seterusnya. Habis itu kita lupa. Nanti macam-macam penyimpangan di lapangan baru ribut lagi. Jadi saya minta pada waktu itu pada tim itu, tim ini harus ada pengawasan, terutama yang berkaitan dengan upah, perjanjian kerja dan sebagainya, itu harus ada pengawasan. Kalau enggak ya tidak ada gunanya undang-undang itu. Enforcementnya harus itu menjadi kunci ya Prof ya, keberhasilan Omnibus Law yang revolusioner ini. Nah Prof, yang terakhir Prof, ini kan kita menghadapi satu situasi fakta nih Prof, kalau kita baca berita 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya setengah tahun terakhir lah Prof. Resesi dunia, perusahaan melakukan layoff di mana-mana, perusahaan digital startup juga bertumbangan, ratusan orang kehilangan pekerjaan. Itu kan berita-berita yang hari-hari belakangan ini kita sering lihat gitu. Nah, gimana Prof melihat bahwa perlindungan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru menghadapi situasi-situasi yang paling current tentang apa yang tadi kita hadapi gitu mengenai jadi kalau saya baca di jaminan sosialnya dan jaminan pekerja itu ada beberapa sebenarnya. Yang jaminan kerja kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan asuransi, kemudian ada berapa tuh ya, 5 apa 6 itu. Nah itu menurut hemat saya sebagai proteksi untuk supaya orang tidak jatuh miskin dan itu ada. Dan juga sekali lagi bantuan sosial pemerintah ini kan banyak banget Mas. Ada prakerja, ada PKH, ada macam-macam. Nah ini sebenarnya kalau bisa dijadikan menjadi semacam satu perlindungan sosial, tidak hanya untuk masyarakat yang miskin, tetapi untuk pekerja, saya pikir itu bagus. Dan itu mungkin kalau bisa, ya terutama ini menurut hemat saya yang paling tidak dilindungi sekarang adalah pekerja yang fleksibilitas, freelance, kerja lepas. Nah, kerja kayak startup. Gig ekonomi ini Prof terakhir ya. Iya, gig ekonomi itu. Sampai sekarang itu masih banyak yang di PHK gara-gara resesi dunia ribuan dan mereka tidak dilindungi. Ojek juga begitu kan tidak dilindungi. Saya saran supaya itu jaminan sosial, bantuan sosial yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diperluas. Untuk mereka yang kerja katakan fleksibilitas, pekerjaan yang bersifat fleksibel. Itu dan akan berkembang karena kita tidak bisa mengelak dengan perkembangan digital ini, kemudian orang bisa bekerja secara mandiri dan tidak terlibat dengan perusahaan. Mereka pekerja lepas. Nah itu sudah mungkin semakin meningkat di masa yang akan datang. Prof, ini pertanyaan terakhir dari saya Prof. Ini kan 2024 ini kita pergantian suksesi kepemimpinan nasional lah. Nah 2024 juga Pak Jokowi harus mengakhiri jabatannya dan semua apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya itu harus dilanjutkan walaupun ada yang pakai narasi perubahan. Yang perubahan kan kalau kita belajar sosiologi itu selalu ada continuity dan transformasi gitu. Jadi kan itu dua sisi yang nggak bisa kita lepaskan gitu. Nah pertanyaannya gini Prof, ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini akan menjadi bom waktu yang akan diwariskan oleh Pak Jokowi kepada penerusnya. Yang seperti Prof bilang tadi, diimplementasi gimana? Jangan-jangan memang implementasinya nih akan susah gitu kan. Jadi pemerintahan berikutnya yang akan diwariskan tanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang sangat sophisticated ini. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan dalam dalam estafet ini gitu loh, Prof? Ya nanti kita lihat bagaimana itu capres-capres akan maju itu nanti kita lihat program kerjanya. Kalau program kerjanya katakan bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, perlu kita tanyakan sampai seberapa jauh itu perubahan-perubahan yang dia ingin lakukan. Kalau dia kemudian mencabut itu Undang-Undang Cipta Kerja, ya selamatlah kita. Maka kita harus tahu capres ini anunya bagaimana, visi misi dan kemudian juga program-program kerjanya. Kalau sudah ada yang mengatakan saya akan menolak IKN, saya juga akan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, ya terserah pada pemilih. Dan itu kan terserah pada masyarakat kita. Ya tapi kan kalau kita lihat terakhir ini,
dukungan pada Pak Jokowi hampir 76% loh, Mas. Udah 80% Prof di LSI terakhir. 80%, artinya 80% masyarakat yang itu sangat setuju dengan program-program yang dilancarkan Pak Jokowi. Tapi kalau nggak dilihat oleh capresnya itu dia membuat program yang lain, ya kita nggak tahu mau kemana kita pergi. Nah, gimana kita supaya tahu, Prof, ide-ide yang kontraproduktif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Kira-kira idenya kayak apa? Kalau kan kalau kayak Prof punya knowledge yang cukup, punya pengetahuan yang berlebih gitu kan akan sangat mudah untuk tahu, oh ini sangat anti ciptaker nih. Ini kayaknya moderat. Nah, ini pro banget. Nah, gitu. Kira-kira gimana? Saya lah membantu kita mengidentifikasi, Prof. Ya. Misalnya saya akan melarang investasi masuk ke Indonesia dengan menerapkan izin yang ketat agar kita tidak dijajah oleh kolonial macam mana. Itu masuk di zaman sekarang ini kan nggak masuk di akal. Itu ya salah satunya kita tidak. Kemudian akan kita buatkan buruh akan melakukan pengajian, kita naikkan 10 kali lipat misalnya agar kudu sejahtera, masuk di akal. Kemudian organisasi buruh dan sebagainya akan kita jadikan semacam, ya kita mungkin bisa di situ, Mas, bagaimana keberpihak capres kepada situasi negara kita. Kalau kemudian dia mengatakan, ini undang-undang cipta kita ini merugikan buruh, maka kita kita tiadakan. Saya akan membuat undang-undang yang baru. Nah, kita lihat aja undang-undang yang baru gimana kan gitu. Ya. Nah, jadi saya pikir harus kritis di situ. Nah, Prof, ini gara-gara Prof ngomong barusan nih saya agak terangsang untuk bertanya lagi nih. Ini menarik nih. Menurut Prof Tajudin, apakah di Indonesia hari ini sudah oke gitu untuk orang, ya udah saya pro investasi gitu, declare aja kayak begitu gitu. Iya. Daripada ngumpet-ngumpet taunya yang dikerjain kayak gitu. Masalahnya daripada menjual demagogi nasionalistik gitulah, Prof. Ya, katakan saya pro investasi misalnya. Di dalam benak orang itu kan selalu investasi asing. Iya. Dia nggak tahu UMKM itu juga investasi. Usaha-usaha kecil itu investasi. Orang yang menandal modal namanya investasi, seberapapun besarnya. Tetapi kita sudah salah kaprah dari zaman Orde Baru dulu. Investasi itu biasanya dalam benak kita itu adalah perusahaan asing yang besar akan masuk ke sini. Tidak, investasi keluarga aja ada investasi. Saya bisa investasi loh, ya kan? Saya punya pekerja di rumah saya 3-4 orang. Saya itu investasi sosial. Bisa investasi sosial, bisa ekonomi. Jadi kita harus hati-hati di situ karena menurut hemat saya kalau udah mendengar investasi kuping kita naik. Ini pasti. Kalau sekarang ini pasti Cina gitu kan? Tidak. Bawaannya di otak kita eksploitasi aja, Prof, kan? Eksploitasi sumber daya, memang ya. Kita tidak bisa mengelak karena kita sama dijajah. Jadi kalau itu investasi itu ini pasti asing nih. Ya kan? Nah, kita nggak pernah kita berpikir ini UMKM kita itu menderita sekian lama loh. Mereka untuk mendapatkan izin, mengurus surut halal, macam-macam itu bertele-tele. Udah berdiri nanti warungnya didatangi polisi, ditakut-takuti, kamu tidak punya izin, lari. Belum lagi ya, Mas ya. Yang belum kita bisa hilangkan sampai sekarang adalah pungli. Itu banyak industri di Jabodetabek pindah karena nggak tahan karena pungli. Punglinya bermacam-macam. Kalau ulang tahun kemerdekaan Indonesia datang minta sumbangan, ulang tahun organisasi sesuatu minta sumbangan, dan itu tidak bisa ditolak. Itu jumlahnya besar. Kenapa? Ada teman kita yang sedang dulu melakukan penelitian itu, dia bilang Pak, punglinya ini sangat berat. Kalau seandainya pungli itu dibuang, dimasukkan ke peningkatan upah buruh, itu bisa meningkat upah buruh. Tapi pungli nggak bisa dihilangkan. Biaya-biaya tak terduga yang membebani kos ini ya, Prof ya? Itu banyak banget. Iya. Buat Prof, itu buat para pelaku pungli, mereka menganggap diri mereka entrepreneur, Prof. Ya kan? Ini bagian dari keamanan, Prof. Entrepreneur merugikan orang lain. Entrepreneur itu harus menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Iya. Oke. Menurut hemat saya, ya saya
Saya udah 40 tahun mencoba selalu mengatakan di dalam kesimpulan saya kalau bercerita tentang pengangguran, itu selalu perombakan struktural. Dan itu baru terjadi ini. Saya sangat senang dan saya betul-betul saya baca itu Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal demi pasal. Dan betul-betul ada perubahan yang sangat mendasar. Kalau itu seandainya juga ya tidak bisa kita terapkan implementasinya, ya tahu saya apa yang akan terjadi dengan Indonesia ke depan. Karena perubahan-perubahannya itu akan terjadi cepat di masa datang. Oke. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan apa yang termaktub dalam kata-kata di atas kertas yang tadi sangat indah seperti kata Prof. Tajudin bisa berlaku juga di kehidupan nyata, di realitanya. Dan pesan saya jangan seperti zaman Orde Baru. Buku pelita kita itu kan banyak sekali ya. Di buku kita. Tapi itu kan hanya macan kertas, tidak. Itu saya lihat, itu saya lihat di belakang Prof itu masih ada buku BP7 apa kalau nggak salah. Buku P4 itu masih ada. Bukan, itu buku-buku lama Mas, waktu saya masih zaman kuliah. Buku pelita itu banyak ya Prof, tapi pelaksanaan undang-undang semuanya tergantung maunya Bapak semuanya. Kalau tergantung maunya Bapak nggak apa-apa, maunya Bank Dunia dan IMF. Itu kuping langsung naik itu Prof bicara mengenai itu. Oke, terima kasih Prof Tajudin atas ngobrol-ngobrol sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita dan menjawab mitos-mitos soal Ciptaker ini kan. Iya, terburu, penolak-penolak dan macam-macam termasuk tadi investasi asing itu Prof. Kita takut aja nih. Investasi itu asik Mas. Kita juga kalau membuat sesuatu itu bangun rumah itu investasi loh. Makanya kita nih Total Politik masih UMKM ini lagi menanti investor nih Prof ya kan. Jadi jangan ditolak investasinya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Tajudin Effendi, pakar demografi dan juga ketenaga kerjaan. Thank you Prof.